Oke, kita langsung lanjut ke Pak Din. Pak Din, kalau tadi Pak Din menyampaikan bahwa konflik antara Israel Palestina ini akan berkepanjangan. Jadi tujuan akhir dari bombardir Israel ke Palestina ini apa? Apakah ingin menghabiskan seluruh warga Gaza atau seperti apa sebetulnya? Ya, tiada lain kecuali untuk saling menghabisi. Hmm. Ini dua pihak yang head to head berhadapan. Zionis Israel dan Hamas ini adalah dua kelompok militan pemerintahan atau rejim Netanyahu dari Partai Likud yang didukung oleh mitra-mitra koalisinya dari ultranasionalis termasuk Partai Zionis religius yang juga sangat-sangat ekstremis ya, di sana. Kemudian tidak akan mau kehilangan momentum. Bagi mereka mungkin ya salah kalkulasi awal akan bisa menghabisi Gaza secara singkat. Namun ya jangan menganggap remeh, ya Hamas juga memiliki kekuatan dan terbukti ya dapat melakukan juga serangan balasan bahkan juga serangan awal ya, oleh tentara Al-Qassam dari Hamas. Apalagi sekarang sudah bisa menarik perhatian Hizbullah dan kelompok militan Syiah pro Iran, Auliyat Al-Wa'dul Haq yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi dari selatan, ya, Yaman Houthi juga sudah berani ya, mengirim peluru kendalinya. Jadi pada pihak yang langsung head to head, ya, Hamas dan Zionis ini tidak pilihan lain kecuali ya zero sum game politik, saling menghabisi. Nah, maka sangat tergantung kepada kekuatan-kekuatan eksternal, baik di dunia Arab maupun di dunia pada umumnya. Dan saya mengamati ya, sebagai pembelajar hubungan internasional, ya, ini keterlibatan Cina, Rusia yang bersimpati kepada Palestina ya, akan berhadapan ya, terutama yang kelompok yang menolak ya, putusan Majelis Umum PBB kemarin, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa sana gitu. Maka saya membayangkan, tentu kita inginkan ya, segera ada jedah kemanusiaan. Mungkin dari pihak Israel merasa ya, sudah dapat membunuh 10 ribuan lebih ya, baik wanita, anak-anak, merusak prasarana publik, termasuk tempat ibadat, rumah sakit dan lain sebagainya. Ya bagi mereka sudah cukup untuk jeda kemanusiaan, tapi Hamas akan susah untuk diyakinkan. Apalagi secara internal, walaupun kelompok moderat Fatah ya, pimpinan Mahmud Abbas ya, lebih memilih jalur atau jalan diplomasi, tapi banyak rakyat Palestina yang bersimpati sekarang pada Hamas, termasuk yang berada di kamp-kamp pengungsian di Jordan, di Syria, di Lebanon maupun gerakan An-Nusrah Al-Palestiniyah, solidaritas Palestina yang berdiaspora di mancanegara ya, sekarang menunjukkan simpatinya kepada Hamas. Nah, ini memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif, yang persuasif ya, dari negara-negara lain. Saya berharap Indonesia sebagai negara besar, negeri muslim besar dapat melakukan langkah-langkah lebih maju lagi, melanjutkan apa yang dinyatakan oleh Menlu Retno Marsudi di PBB kemarin itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Hikmahanto. Jika perang ini terus berlanjut, tidak ada gencatan senjata, bahkan jeda kemanusiaan pun juga enggan dilakukan oleh Israel, dampaknya akan bagaimana, Prof? Apakah akan semakin meluas perang ini ke Timur Tengah atau bagaimana, Prof? Ya, kalau menurut saya, kalau ini diteruskan, ya, ini akan mengundang negara-negara tetangga untuk turut campur. Kita sudah lihat Hezbollah di Lebanon sudah meluncurkan peluru-peluru kendali mereka. Lalu Iran sebagai sebuah negara sudah melakukan latihan perang besar-besaran yang kalau kita tahu pada waktu Rusia di Ukraina, mereka juga awalnya dengan latihan perang besar-besaran, lalu kemudian masuk. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat mengirim kapal induk mereka untuk memastikan bahwa dalam serangan balasan oleh Israel ini, Iran tidak cawe-cawe, tidak ikut-ikutan. Nah, jadi menurut saya ini merupakan ambang dari Perang Dunia Ketiga.
Ini yang harus hati-hati. Ini yang Presiden Joe Biden harus diberitahu. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Bapak Presiden bisa melakukan kontak langsung kepada Presiden Joe Biden untuk menjelaskan bahwa sudah banyak rakyat di Gaza yang menjadi korban. Kita tidak akan berpihak. Kita tidak berpihak pada Hamas, kita tidak berpihak pada Israel, apalagi Israel. Kita tidak berpihak. Kita berpihak kepada mereka rakyat Palestina yang menjadi korban peperangan. Betul. Karena kita tidak mau melihat satu bayi mati lagi, satu bayi lagi mati lagi. Tidak boleh terjadi. Dan kita tidak mau ada yang namanya genosida. Orang-orang Palestina dihabisi oleh tentara Zionis Israel. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan ini. Dan saya berharap masyarakat kita setelah tadi pagi berdemo, sekarang kita banjiri sosial media dengan cerita-cerita di Palestina. Bagaimana anak bayi menjadi korban dari perang semua ini. Dengan harapan bahwa mereka yang di Amerika Serikat, mereka yang di Israel akan menekan pemerintahan mereka untuk segera menghentikan bahwa ini sudah tidak proporsional lagi. Ini sudah tidak benar lagi. Tidak bisa dibenarkan tindakan balas dendam seperti ini. Oke. Seperti itu. Ya, perlu ada peran signifikan dari berbagai negara ya untuk menghentikan perang ini. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Fik dan juga Pak Din atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.